Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Asikin dari kelas Manajemen 222C Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini, saya akan memaparkan tugas resume saya dari mata kuliah Etika Bisnis yang berjudul Etika Bisnis dalam Manajemen, Keuangan, dan Akuntansi. Baiklah, di sini saya masuk ke poin pertama, pemikiran manajemen keuangan. Saya langsung membahas pada pertengahan abad 1950, di mana bidang studi keuangan mengalami perubahan di mana sudut pandang bergeser dari berbagai pihak luar yang menaksir kondisi dan kinerja menjadi orang dalam yang menangani manajemen dan pengawasan operasi suatu perusahaan. Poin kedua, lingkup dan keputusan dalam manajemen keuangan. Lingkup manajemen keuangan adalah suatu ruang lingkup kegiatan perusahaan dalam mengelola keuangan secara optimal dengan sumber daya keuangan yang terbatas, dapat didayagunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai keuntungan yang optimal sesuai dengan tujuan suatu perusahaan tersebut. Sedangkan keputusan dalam manajemen keuangan itu meliputi satu, keputusan investasi atau investment decision, yang kedua keputusan pembelanjaan atau financing decision, yang ketiga kebijakan dividen atau dividend policy, yang ketiga keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan atau penggunaan aktiva yang dengan efisien. Baik, kita masuk ke poin ketiga mengenai fungsi dan peranan manajemen. Di sini ada 8 poin, yaitu perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, pencarian keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, pemeriksaan keuangan, serta pelaporan keuangan. Selanjutnya, kita masuk di tujuan yang ingin dicapai dalam suatu perusahaan. Menurut James Van Horn, 1986, dia menguraikan ada tujuan perusahaan sebagai berikut. 1. Tujuan maksimisasi keuntungan dan maksimisasi kekayaan. Yang kedua, tujuan tanggung jawab sosial maksimisasi kekayaan pemegang saham. Adapun metode pemberian jasa keuangan. Yang pertama, melibatkan penyandang modal ikut serta menerka resiko jika perusahaan mendapati resiko usaha sebesar persentase tertentu sesuai dengan kontribusi peran yang disepakati. Kedua, tidak melibatkan sama sekali atas resiko usaha yang dialami oleh perusahaan. Penyandang modal tidak serta dalam menanggung risiko usaha yang mungkin akan dialami perusahaan. Akuntansi dan keputusan yang dihasilkan. Pemakai akuntansi adalah sebagai suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi, di mana informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk 1. Proses perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan dan manajemen. Yang kedua, pertanggungjawaban organisasi kepada para investor, kreditor, badan pemerintah, dan sebagainya. Di mana proses kegiatan akuntansi yaitu sebagai proses pencatatan, pengelolaan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisasian data keuangan suatu organisasi. Pada dasarnya, akuntansi harus 1. Mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil. Yang kedua, memproses, menganalisis data yang relevan. Dan yang ketiga, mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan tersebut. Fungsi dan bidang dalam akuntansi.
di mana akuntansi sering kali dinyatakan sebagai bahasa perusahaan yang berguna untuk memberikan informasi yang berupa data-data keuangan perusahaan yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan, di mana setiap perusahaan memerlukan dua macam informasi tentang perusahaannya, yaitu informasi mengenai nilai perusahaan dan informasi tentang laba atau rugi suatu usaha di perusahaan tersebut. Adapun konflik kepentingan dalam akuntansi dan pasar keuangan, di mana satu, hubungan keuangan antara kantor akuntan publik dengan klien auditnya. Yang kedua, konflik antara jasa-jasa yang ditawarkan oleh kantor publik. Yang ketiga, kurangnya independensi dan keahlian dari komite audit. Dan yang keempat, kurang aktifnya pemegang saham. Yang kelima, keserakahan jangka pendek eksekutif versus kemakmuran jangka panjang pemegang saham. Yang terakhir, skema kompensasi eksekutif. Baik, itulah tadi materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.